Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Informasi Universitas PGRI Semarang. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6 mengenai asumsi-asumsi filosofis pendidikan nasional Pancasila. Adapun materi-materi yang akan dijelaskan yaitu 1. Landasan filosofis pendidikan yang akan disampaikan oleh Erma Lintang Sari. 2. Konsep filsafat umum yang akan disampaikan oleh Husna Yudika. 3. Asumsi filsafat berdasarkan tinjauan masalahnya yang akan disampaikan oleh Ade Rahma Pertiwi dan Kamila Nur Afifah. 4. Implikasi pandangan filsafat Pancasila terhadap pendidikan yang akan disampaikan oleh Emma Auliatus Zahra dan Gita Melita Sari. Dan yang kelima, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Salma Najihah. Apa itu landasan filosofis pendidikan? Landasan filosofis pendidikan merupakan asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam sebuah praktek atau studi pendidikan. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofi. Philia berarti mencintai dan sophia berarti bijaksana. Jadi filsafat merupakan mencintai dalam kebijaksanaan atau kebenaran. Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi selanjutnya adalah konsep filsafat umum. Yang pertama adalah hakikat kenyataan atau metafisika, yaitu cabang filsafat yang mempersoalkan hakikat kenyataan atau apa sebenarnya hidup dan kehidupan ini. Yang kedua adalah hakikat manusia, yaitu cabang filsafat yang mempersoalkan hakikat manusia atau apakah sebenarnya manusia. Yang selanjutnya adalah hakikat pengetahuan atau epistemologi, membahas masalah cara mengenal dunia alam semesta beserta isinya. Hakikat pengetahuan yang benar, bagaimana cara memperolehnya, serta dari mana sumbernya. Yang selanjutnya adalah hakikat nilai atau aksiologi, cabang filsafat yang mempertanyakan hakikat nilai atau apakah nilai itu sebenarnya, apakah nilai baik dan jahat maksudnya etika, serta apakah nilai indah dan buruk itu maksudnya estetika. Materi selanjutnya yaitu asumsi filsafat filosofis pendidikan nasional. A. Segala sesuatu berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Keinginan luhur yaitu A. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. B. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. C. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan bagi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Manusia adalah ciptaan Tuhan bersifat monoteisme dan monopluralisme. Manusia yang dicita-citakan adalah manusia seutuhnya, yaitu manusia yang mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan spiritual dan keduniawian, individu dan sosial, fisik dan kejiwaan. 4. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, dan penghayatan. 5. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 6. Perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum, dan hati nurani. 7. Kurikulum berisi pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan profesional. Implikasi pandangan filsafat Pancasila terhadap pendidikan.
Tujuan pendidikan 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. 2. Kurikulum atau isi pendidikan 1. Pendidikan umum. 2. Pendidikan akademik. 3. Pendidikan kejuruan atau keterampilan atau keahlian. 3. Metode pendidikan 1. CBSA atau cara belajar siswa aktif. 2. Penghayatan melalui permainan peranan. Tujuan pendidikan, pandangan Pancasila terhadap hakikat realistis manusia pengetahuan dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhakikat mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan 1. Landasan filosofis pendidikan, peningkatkan iman dan takwa. 2. Peningkatkan akhlak mulia. 3. Peningkatkan potensi kecerdasan dan minat peserta didik. 4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan. 5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 6. Tuntutan dunia kerja. 7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 8. Agama. 9. Dinamika, pengembangan global, dan 10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Metode pendidikan. Berbagai metode pendidikan yang ada merupakan alternatif untuk diaplikasikan, sebab tidak ada satu metode mengajar pun yang terbaik dibanding metode lain dalam segala kompleks pendidikan. Pemilihan dan aplikasi metode pendidikan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai, hakikat manusia atau peserta didik, klasifikasi isi atau materi pendidikan, dan fasilitas alat bantu pendidikan yang tersedia. Aplikasi selanjutnya ialah peranan terdidik dan pendidik. Terdidik dan pendidik sebaiknya berpegang pada semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo artinya pendidik harus memberikan atau menjadi teladan bagi peserta didiknya. Ing Madyo Mangunkarso artinya pendidik harus mampu membangun karsa pada diri peserta didiknya. Sedangkan Tuturi Handayani artinya bahwa sepanjang tidak berbahaya, pendidik harus memberi kebebasan atau kesempatan kepada peserta didiknya untuk belajar mandiri. Orientasi pendidikan. Orientasi pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi konservasi dan fungsi kreasi. Fungsi konservasi dilandasi asumsi bahwa terdapat nilai-nilai, pengetahuan, norma, kebiasaan-kebiasaan, dan sebagainya yang dijunjung tinggi dan dipandang berharga untuk tetap dipertahankan. Contohnya, pengetahuan dan nilai-nilai yang bersifat mutlak tentunya tetap harus dipertahankan. Demikian juga pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang masih dipandang benar dan baik juga perlu dikonservasi. Sedangkan fungsi kreasi dilandasi asumsi bahwa realitas tidaklah bersifat terberi atau given dan telah selesai sebagaimana diajarkan oleh sains modern. Tetapi realitas mewujud sebagaimana kita manusia dan semua anggota alam semesta berpartisipasi mewujudkannya. Dalam hal ini, hakikat pendidikan seyogyanya diletakkan pada upaya-upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi para pelajar agar mereka tidak saja mampu memahami perubahan, tetapi mampu berperan sebagai agen perubahan atau perajut realitas. Menurut A. Mapatjanji Amin tahun 2005. Perubahan merupakan suatu keharusan atau kenyataan yang tidak dapat kita tolak, sehingga pelajar-pelajar harus kita didik untuk menguasainya dan bukan sebaliknya. Mereka menjadi dikuasai oleh perubahan. Kesimpulan,
Negara Indonesia memiliki filosofi negara yaitu Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila menjadi acuan untuk berkarya pada segala bidang. Sejalan dengan ini, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rincian selanjutnya tentang hal itu tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengalaman Pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang berkualitas tinggi dan mampu mandiri. Sedangkan ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan pengalaman Pancasila menegaskan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan ini, bangsa Indonesia memiliki landasan filosofi pendidikan terdiri dalam sistem pendidikan nasional, yaitu Pancasila. Sekian pemaparan presentasi hasil diskusi dari kelompok 6. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.